22 lah kita mulakan. Oh, 1 minit lagi. Boleh kan? Oke. Ya. Hanya 2 minit saja kasih karunia malam ini. Grace. Halo Clay, apa kabar? Oke juga John. Yang penting dapat dengar lah. Tapi kalau nanti ada soalan kamu boleh type. Shalom Extical. Shalom Pastor, Shalom. Oh, shalom. Selamat malam semua. Khairin ke itu? Khairin. Khairin, ya. Iya, Khairin. Apa kabar semua? Baik-baik. Baik. Ya. Kabar baik. Syukur. Ya. Halo Christiansen. Oke, macam boleh start sudah Deacon SU. Oke. Shalom semua, selamat malam. Shalom. Dengar juga kan suara? Oke, sebelum kita mulai, mari saya ajak kita berdoa bersama biar Tuhan memimpin kita daripada awal hingga selesai kelas kita pada malam hari ini. Kita berdoa bersama-sama dan saya minta penghormatan daripada Deacon Joseph membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami menaikkan ucapan syukur kehadirat-Mu karena pada malam ini sekali lagi kami dapat mengikuti kelas Alkitab melalui online, dan kami mohon agar Roh Kudus-Mu mengurapi setiap jemaat yang mengikuti kelas ini agar kami dapat memahami apa yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan. Dan kami mohon agar Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam setiap pribadi kami, agar kami mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Segala kuasa-kuasa kegelapan kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami memulakan kelas Alkitab kami pada malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih semua. Kita teruskan saja kepada kelas kita dan saya serahkan kepada Pastor. Dan kalau kita ada soalan, saya rasa kita boleh juga type sedia. Nanti kalau masa menjawab, Pastor akan terus menjawablah nanti. Silakan Pastor. Ya, terima kasih Deacon Simeon. Shalom, selamat petang kepada kita semua. Kita dapat bertemu dalam kasih Kristus pada malam hari ini atas anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Pastor berdoa agar kita semua sehat-sehat, dan tadi saya rasa saya dengar suara kamu, Pastor pun gembira karena jarang sudah ada pertemuan di gereja, dan kita doakan teruslah supaya ada pertemuan kita
pada masa akan datang. Ya, malam hari ini kita meneruskan kelas Alkitab umum kita untuk semua peringkat umur jemaat. Pastor tetap mendorong dari remaja sampai yang dewasa lah itu. Warga emas pun boleh mengikuti kelas Alkitab. Dan di antara sebabnya kitab Kejadian ini merupakan kitab yang pertama. Banyak persoalan-persoalan atau dasar-dasar iman kita bermula dari bab-bab pertama dalam kitab Kejadian. Dan dalam bab kedua atau kedua bab pertama dalam kitab Kejadian pun sangat menarik karena banyak cara penafsiran. Itulah kita perlu membaca. Malam ini pasti akan coba rungkaikan apa yang perlu saya huraikan untuk pembelajaran kita bersama. Karena mungkin saya mulakan dengan mengatakan seolah-olah ada macam percanggahan di antara kisah ciptaan yang pertama dalam bab yang pertama dengan apa yang tertulis dalam bab yang kedua. Nanti saya akan jelaskan apa yang saya maksudkan macam percanggahan. Saya memulakan dengan membaca teks firman Tuhan dari bab 2 ayat 4 sampai bab ayat 7, hanya 4 ayat yang pertama dulu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghempuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, demikian pembacaan teks firman Tuhan dari bab yang kedua, ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Jadi saya mulakan dengan penguraian ayat yang keempat. Coba kamu lihat ayat yang keempat. Mungkin ada 3-4 perkara yang agak luar biasa. Nanti kamu akan mungkin takjub ataupun heran. Sebab macam banyak hal tidak ada kalau kita baca. Yang pertama yang saya maksud itu perkataan riwayat. Saya sudah jelaskan minggu yang lalu. Kalau dalam bahasa Inggris itu genealogy or origins. Jadi lebih baik perkataan riwayat itu lebih baik mungkin asal usul bagaimana langit dan bumi itu diciptakan. Memang riwayat ada artinya seperti itu juga. Cuma kadang-kadang kalau dalam bahasa Melayu itu tidak begitu jelas ini perkataan riwayat. Jadi saya mau kita memahami dari perkataan riwayat itu adalah origins. Itulah perkataan Genesis dalam bahasa English. Dari permulaan bagaimana langit dan bumi itu dijadikan atau tercipta. Genealogy ataupun silsilah kayak itu. Itu lebih kepada manusia, tapi ini adalah the heavens, Hashamain, Haaretz, surga dan bumi. Dan perkataan yang kedua, pada waktu diciptakan. Kalau dalam bahasa Ibrani adalah perkataan Yom, itulah nota pasta. Saya ada send juga dalam EMS dan juga jaringan doa. Pada hari langit dan bumi diciptakan. Perkataan dalam bahasa Ibrani adalah Yom. Di sini adalah waktu. Dan saya mau jelaskan kenapa kita sudah bahas bahwa kemungkinan salah satu tafsiran dia adalah pengertian tentang hari ini adalah simbolik. Sebab dalam bab yang pertama, ciptaan langit dan bumi, sampai bab 2 ayat 3 itu berlangsung dalam 7 hari. Tapi dalam ayat ini mengatakan pada hari langit dan bumi diciptakan. Seolah-olah satu hari. Dalam bab 2 ayat 4, pada hari
langit dan bumi diciptakan. Yom, perkataan yom itu adalah hari, day dalam bahasa Inggris. Jadi saya harap kamu dapat memahami maksud pastor, yaitu mungkin bagi saya ini menyokong tafsiran secara simbolik. Jadi ada satu pertanyaan juga, bagaimana pula dengan kalimat petang dan pagi, seolah-olah menyatakan ini macam 24 jam. Kalau petang dan pagi itu macam 12 jam kan, atau 24 jam kan, macam literal lah itu. Cuma dalam penggunaan perkataan yom atau hari, kalau dalam ayat 4 itu seperti dia beri rumusan, surga, langit dan bumi diciptakan pada hari itu, macam satu hari. Tapi dalam bab yang pertama ada 6 hari, kemudian hari yang ke-7 Allah menyempurnakan kisah ciptaannya. Jadi ini poin yang kedua. Nanti pastor dari ayat 1 ini bab yang kedua ayat 4 saya akan beri kamu masa bertanya, sebab it's actually packed. Poin yang ketiga adalah perkenalan atau introduksi nama pribadi Allah. Di sini this is the first time Tuhan dalam capital letter, huruf besar Tuhan ini. Kalau bahasa Ibrani dia adalah Yod, Hei, Vav, Hei, Yahweh atau YHWH. Ada nota saya dalam nomor 2. Jadi inilah kali pertama, bab yang pertama hanya Elohim saja, God saja. Sekarang ada nama pribadi Tuhan. Pasti ada dalam nota menjelaskan juga kenapa nama Tuhan itu, nama pribadi Tuhan itu disebut pada ayat 4 ini. Jadi ini adalah perkara yang ketiga yang cukup menarik. Bab yang satu hanya Allah saja, Elohim. Tapi bab yang kedua di sini sudah mulai menggunakan Tuhan Allah, Yahweh Elohim. Dalam bahasa Ibrani adalah Yahweh Elohim. Poin yang keempat dalam ayat ini, perhatikan itu urutan perkataan langit dan bumi. Di sini sudah reverse. Di sini sudah reverse, bumi dan langit. Tadi adalah dalam kalimat yang pertama adalah langit dan bumi. Tapi pada penghujung ayat itu sudah jadi bumi dan langit. Jadi inilah satu kaedah penulisan bahasa Ibrani yang mungkin saya harap kamu, karena kadang dalam khotbah pun pas sebut yang disebut kaistik. Cuma saya tidak ada terangkan dalam nota. Kaism itu ada juga, nanti saya bawa itu menorah nantilah waktu rehat itu. Maksudnya macam ada dia punya correspondence dia. Pertama langit dan bumi, kemudian penggulungan dia adalah bumi dan langit. Macam ada cross, dia macam berselang begitu perkataan itu. Perkataan ini atau cara penulisan ini macam memberi satu rumusan. Jadi dalam ayat 4 pun ini sebagai satu rumusan, a summary of the creation account. Demikianlah asal usul atau Genesis origin langit dan bumi pada hari diciptakan, the day, Yom, ketika Yahweh Elohim menjadikan bumi dan langit. Jadi pertama langit dan bumi, sekarang bumi dan langit. Jadi 4 perkara ini pun cukup menarik. Dalam satu ayat sudah ada 4 perkara. Jadi saya mau berhenti sejenak. Ini cuma permulaan. Malam ini juga ada 14 poin. Jadi ini baru poin pertama dan kedua sahaja. Jadi saya minta kita bertanya lah kalau sudah mulai susah dimengerti. Silakan bertanya supaya tidak terlalu jauh. Kamu kalau tidak paham, susah lagi mau ikut.